Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gitu, ini kita lanjut arsip elektronik ya dengan tema ini ya, syarat dan prioritas rekod atau arsip yang digitalisasikan ya. Itu. Nah, yang pertama yaitu kita melihat kualifikasi rekod ya. Jadi pertama adalah nilai intelektual. Ya, jadi nilai intelektual ini nanti yang akan menentukan apakah rekod itu harus dialih media ke media digital atau digitalisasi atau tidak. Nah, nilai intelektual ini terkait dengan isi informasi, ya, apakah isi informasinya itu bernilai tinggi atau tidak. Nah, kalau itu mempunyai nilai yang sangat tinggi, misalnya nilai kesejaraan yang tinggi, maka dia didahulukan untuk alih mediakan ke media digital. Nah, begitu juga dengan ini usia dari rekod yang bersangkutan. Jadi semakin tua, semakin unik, ya, maka arsip tersebut didahulukan untuk dialih media digital. Nah, kemudian ini perbandingan nilai antara rekod satu dengan rekod yang lain, kalau itu temanya sama, maka dikaitkan dengan aspek kepentingan. Jadi kepentingan perusahaan ya, atau lembaga atau institusi yang akan menyimpan arsip tersebut. Nah, kemudian termasuk otoritas. Apakah otorisasi dari pencipta lembaga tersebut itu memang betul-betul kompeten atau tidak. Nah, termasuk juga nanti keunikan dan lain-lain. Jadi ini pertimbangan ketiga untuk melihat nilai intelektualnya atau isi informasi dari arsip yang akan digitalisasi tersebut. Nah, yang berikutnya adalah keaslian. Jadi original arsip rekod itu juga menjadi pertimbangan untuk dialih mediakan ke media digital. Jadi misalnya ada dua ya rekod, yang satu diragukan tingkat keasliannya, sementara yang lainnya, yang satunya lagi dipastikan keasliannya, maka harus dipilih salah satu yang harus dialih mediakan ini. Kemudian ini kelengkapan dari rekod ya. Jadi rekod itu kan mulai dari item ya sampai berkas ya. Kalau pada tingkat item itu kan kelengkapannya apakah standar fisiknya seperti itu, kemudian bukan fisik ya, ini substansi, apakah standar, misalnya surat keputusan itu memang standarnya seperti itu ya. Jadi ini terkait dengan konten ya, isi dari masing-masing rekod tersebut. Ini aspek kelengkapan dari nilai intelektualnya itu ya. Jadi kalau ada surat keputusan yang tidak sesuai standar, misalnya kalau surat keputusan kan menimbang, mengingat, bla bla, tapi kalau tidak seperti itu, artinya tidak standar ya, sesuai pada masanya, maka itu tidak diprioritaskan untuk digitalisasi ini ya. Kemudian akurasi rekod. Jadi ini harus betul-betul akurat ya. Rekod yang akan digitalisasi itu memang ini, maksudnya akurat di sini adalah setelah ditentukan dipastikan kelima-limanya, maka kita ajukan akurasi ini, ketepatan scanner alat pemindai itu untuk memindai arsip ini seperti apa. Jadi panjang lebarnya sesuai dengan yang aslinya ya, kemudian warna tintanya harus sesuai dengan aslinya, kemudian warna kertasnya harus sesuai dengan aslinya. Nah, inilah yang dimaksud akurasi. Akurasi ini terkait dengan alat pemindai. Apakah kemampuan alat pemindai itu bisa menghasilkan rekod ya, atau arsip yang akurat ya, seperti aslinya. Nah, ini yang berikutnya fisik ya. Tadi intelektual, sekarang fisik dari arsip asli tersebut, yaitu jenis objeknya. Apakah dia berupa lembaran atau berupa jiritan? Ini nanti berbeda
cara memperlakukan digitalisasi dari yang lembaran atau yang jilitan, ya. Ini. Kemudian juga dilihat dari proses produksinya. Apakah dia berupa dokumen tercetak atau berupa teks tulisan tangan, atau dia berupa bahan yang asli atau hasil reproduksi. Nah, ini perlakuannya nanti juga berbeda. Nah, biasanya yang kalau rekod aslinya tidak ditemukan, tetapi dia mempunyai tadi ya isinya sangat penting, maka hasil reproduksi dari rekod asli ini bisa juga dilakukan digitalisasi. Ini contohnya seperti itu. Kemudian yang ketiga ini ukuran ya. Ukuran dari rekod juga akan mempengaruhi ya, proses digitalisasi. Misalnya arsip peta itu kan ukurannya besar ya, umumnya besar. Dan ini memerlukan alat scanner yang khusus untuk men-scan arsip dengan ukuran atau rekod dengan ukuran yang besar ya. Ini jadi fisik ini terkait dengan ketiga hal tersebut. Ini. Nah, kemudian karakteristik rekod itu sendiri. Nah, jadi satu hal yang penting yang harus diperhatikan sebelum melakukan digitalisasi yaitu memahami karakteristik dari rekod yang bersangkutan. Nah, karakteristik ini akan berdampak langsung terhadap hasil, proses dan hasil dari digitalisasinya nanti, ya. Nah, juga pemahaman tentang karakteristik ini, ya, ini juga akan menentukan cara menanganinya nanti, ya, termasuk tadi kita sebut alat pemindainya, resolusinya, jenis formatnya, jenis pengaturan bitnya, serta aspek-aspek digitalisasi lainnya ya. Ini. Jadi karakteristik ini terkait dengan jenis rekod. Nah, jenis rekod ini akan menentukan proses dan hasil digitalisasi. Ukuran, struktur, warna, ya misalnya warna ini juga akan mempengaruhi dari hasil proses dan hasil digitalisasi ya, termasuk usia dan format file. Jadi misalnya rekod yang usianya sudah tua dan rapuh tentu diperlakukan berbeda dengan alat scanner yang berbeda ya, dengan rekod yang masih fresh, masih muda dan masih bagus, berbeda perlakuannya dengan arsip yang usianya sudah tua. Jadi pemahaman karakteristik ini juga nanti akan menentukan arsip-arsip atau rekod-rekod yang mana dulu yang harus digitalisasi ya, itu. Kemudian ini resolusi dan ukuran dari citra digital ya. Jadi kalau rekod asli ya, original recordnya itu biasanya diukur dengan ini panjangnya ya, panjang lebar ya, inci, sentimeter, milimeter dari arsipnya. Tapi kalau nanti arsip digitalnya ini akan nampak di layar ya, screen image. Ini ukurannya berbeda, nanti bisa menggunakan dpi dot per inci atau lpi lines per inci atau ppi pixel per inci ya. Nah, ini nanti penentuan besar kecilnya resolusi juga akan dipengaruhi ini tujuan penggunaan dari citra digital tersebut atau rekod digital tersebut ya. Misalnya untuk master itu resolusinya berapa, untuk thumbnail berapa, untuk yang digunakan untuk web itu resolusinya berapa, dan ini nanti akan menentukan ya. Nanti saya tunjukkan resolusi untuk masing-masing kategori tadi ya, master dan seterusnya tadi. Nah, juga arsip ya, dalam bentuk dokumen dengan foto ini juga nanti berbeda ya tingkat ini resolusinya ya. Nah, nanti pada arsip-arsip yang memerlukan long term preservasi, jadi memerlukan perawatan yang terus menerus agar usianya panjang, itu juga nanti citranya berbeda. Maaf.
Jadi berbeda ya. Ini. Nah, ini jenis arsipnya, jenis recordnya. Misalnya untuk file master ini, untuk arsip konvensional teks kertas ini 200 sampai 300 dot per inci. Kalau arsip foto ini memerlukan minimal 600 dot per inci. Kalau peta ini 300 dot per inci. Kalau objek itu gambar-gambar selain foto dan peta ini 300 sampai 600. Untuk file yang sering diakses ya, digunakan untuk publik ini berbeda dengan apa yang digunakan untuk master. Nah, sementara untuk thumbnail ini, kalau tag ini tidak ada thumbnail ya. Thumbnail itu khusus untuk foto dan peta ya, gambar peta ini. Nah, ini yang lengkap ya, yang lengkap ini masternya, ini lengkap sampai apa ya. Ini saya ambil dari apa buku aslinya ya. Ini kalau master ini untuk teks atau line art ini apa, ini resolusinya 200 sampai 300 dpi ya. Ini tidak dikompresi, formatnya TIFF, kedalamannya ini lebih lengkap. Kemudian kalau foto ini resolusinya 4000 pixel ya, persisi panjang atau 600 dot pixel per inci. Ini tidak dikompresi, formatnya TIFF, warnanya RGB, warna bit, hitam putih 8 bit. Nah, ini ya, jadi ini lebih detail ya, seperti itu ya. Oke, sampai dengan misalnya naskah utuh itu berapa, peta bitonal itu berapa, dan untuk thumbnail berapa, untuk akses file berapa ya, seperti ini ya. Ini saya terjemahkan dari sumber aslinya ya, itu. Nah, media simpan. Jadi media simpan rekod digital ini apa, sangat ditentukan oleh ini kombinasi pemakaian software maupun hardware yang digunakan untuk digitalisasi ya. Karena media simpan arsip digital, rekod digital itu selalu mengalami perubahan ya, jadi mengikuti perkembangan teknologi pada masa itu ya, terus sampai masa sekarang ya. Dan juga kebutuhan untuk mengganti media simpan secara berkala ini perlu dilakukan ya, dan ini tidak bisa terhindarkan ya, karena media simpan itu mengalami perubahan dan perkembangan menuju yang lebih stabil, lebih baik, dan lebih tahan lama ya. Nah, oleh karena itu untuk memilih media simpan arsip digital ini ada apa kriterianya, antara lain ini harus longevity, jadi tahan lama, daya tampungnya besar, dapat mengenal kesalahan. Jadi apa, media itu kalau dia rusak atau cacat itu bisa terdeteksi sejak awal, jadi tidak langsung digunakan untuk apa, menyimpan ya. Kemudian ini ya, tidak ketinggalan zaman, biaya costnya murah dan tidak mudah rusak ya, successibility ya. Ini apa namanya, kriteria untuk memilih media simpan arsip digital. Nah, ini jadi ada beberapa media simpan yang mulai dari disket, ini sekarang udah nggak digunakan. Nah, yang paling sekarang ya, saat ini yang paling apa, modern dalam tanda kutip itu untuk ini SSD, solid state disk, ini pengganti hard disk yang berupa piringan ya. Kemudian CD dan DVD ini masih baru atau masih layak digunakan untuk menyimpan arsip digital saat ini ya, selain SSD ini ya. Nah, biasanya yang paling banyak digunakan dan ini syarat untuk menyimpan original archive record atau archive masternya, itu biasanya menggunakan CD atau DVD yang berlogo R. Itu kan ada dua, R dan RW ya. Kalau R begitu ditulisi, di burn, dibakar, maka teknologi tidak bisa merubah-rubah. Jadi untuk mempertahankan originalitas dari rekod yang bersangkutan. Nah, lebih baik menggunakan CDR yang emas ya, karena CDR
emas saat ini paling bagus ya, dia tidak mengalami oksidasi sehingga dia mempunyai ketahanan yang cukup lama dibanding dengan CD yang bukan emas ya. Emas ini maksudnya apa, yang baik ya, yang berwarna keemas-emasan itu ya. Oke, itu untuk media simpan dan materi kali ini ya. Ini untuk ini ya, media kapasitas daya tahan ya, atau media yang paling bagus digunakan saat ini. Ini ada disket, zip disk, ini termasuk hard disk tadi ya. Kemudian CD, R, RW, DVD, R, RW. Nah, dari usianya ya, kapasitasnya ya, daya tampung. Nah, skor yang paling baik ini dimiliki oleh CD R, termasuk RW ya, tapi kita gunakan CD R ya, ini skornya 15. Kemudian DVD ini skornya 16. Nah, ini jadi saat ini yang paling baik media simpan arsip digital adalah CD R dan DVD R. Ini ya. Oke, saya kira itu materi kali ini, dan ini nanti kita lanjutkan ke materi berikutnya ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.